Belakangan ini lagi ramai pemberitaan soal meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, ada sebanyak 10 juta penduduk usia muda di Indonesia ini yang statusnya tuh nganggur. Wah, bahaya nih. Bicara soal nganggur, ada istilah yang dikenal dengan sebutan NEET, yaitu Not in Education, Employment, and Training. Jadi mereka ini tidak sedang dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Menarik nih. Mari kita bahas lebih jauh soal NEET ini. Sederhananya, NEET ini adalah istilah untuk orang-orang yang statusnya pengangguran tapi berada pada usia produktif. Istilah ini pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 90-an. Namun saat ini dia tuh lebih populernya di Jepang. Tahun 2003, jumlah populasi NEET di Jepang itu sudah mencapai 520.000. Yang diperkirakan jumlah itu akan mengalami kelipatan pada tahun 2010 dan seterusnya nih sampai saat ini. Hingga kini di negara Jepang, NEET ini dikenal dengan sebutan Mugiosa. Fakta menariknya, NEETer di negara Jepang itu kebanyakan berasal dari kalangan orang kaya nih, ya menengah ke atas gitu loh. Berbeda dengan negara lain yang rata-rata berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Ada 4 tipe NEET atau Mugiosa nih, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang ke kata atau tipe yang ke. NEET ini adalah tipikal orang yang hanya suka bersenang-senang daripada mikirin soal pekerjaan. Tipe ini tuh termasuk orang yang sangat bergantung pada orang tua, gak mau pusing mikirin susahnya cari uang sendiri, dan biasanya yang ke kata ini adalah pengangguran dari kalangan orang kaya. Yang kedua, ada hikikomori kata. Tipe penyendiri. NEETer tipe ini adalah orang yang lebih suka mengurung diri di kamar daripada bersosialisasi dengan lingkungan. Biasanya para pengidap NEET ini menghabiskan waktu dengan bermain game atau internet di dalam kamarnya. Gak sedikit NEETer tipe ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri atau jisatsu, yaitu ya karena merasa jenuh dengan kehidupannya. Yang ketiga, ada tachisukumu kata atau tipe ragu-ragu. Ini tuh tipe NEET yang kategorinya masih visioner, memikirkan soal pekerjaan dan sangat gelisah lah tentang bagaimana nanti nasib dirinya di masa depan kalau kondisinya masih sulit mendapatkan pekerjaan. Biasanya NEET tipe ini tuh rata-rata adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi. Yang terakhir ada sumazuki kata atau tipe yang gagal. Tipe ini adalah seorang pengangguran yang pernah mencoba membuka usaha, yang ia punya keberanian menjalankan bisnis dan usaha sendiri, namun ujungnya harus mengalami kegagalan sehingga membuatnya trauma dan sulit untuk mencoba lagi. Singkatnya, mereka ini pernah berusaha, kemudian gagal dan gak punya nyali untuk bangkit lagi. Untuk mengantisipasi bertambahnya NEET, pemerintah Jepang itu melakukan upaya dengan mengadakan program pelatihan khusus untuk para NEET, yang mana ini bekerja sama dengan perusahaan pemerintah maupun swasta. Lewat program tersebut, mereka diberikan pengarahan, konseling, dan pengenalan dunia kerja. Bahkan mereka juga ditawarin job training yang diharap bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka untuk terjun ke dunia pekerjaan. Menurut International Labour Organization, 1 dari 5 orang di dunia dengan rentang usia 15 sampai 24 tahun itu termasuk dalam kategori NEET pada 2023. Di Indonesia sendiri, apa ya kira-kira yang menjadi faktor penyebab kaum NEET ini semakin membludak? Faktor pertama, generasi ini kebanyakan nggak percaya diri untuk melamar kerja karena udah terlalu lama menganggur, atau bisa jadi dampak dari COVID-19 terdahulu. Bisa juga karena akses untuk upgrade skill yang dibutuhkan di dunia pekerjaan itu sangat terbatas dan nggak merata. Sedangkan ya kita tahu ya, persaingan di era ini tuh semakin ketat. Faktor selanjutnya, nggak sedikit yang kesulitan menemukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka atau hal-hal yang mereka kuasai. Banyak dari mereka yang masih kebingungan soal prioritas dan hendak jadi apa dirinya di masa depan. Ya nggak heran lah ya, di zaman yang serba cepat ini kita jadi mudah terdistraksi kanan-kiri dan melihat semua orang tuh punya proses yang mudah hanya karena kita melihat mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Padahal kita nggak pernah tahu kan ada perjuangan hebat apa yang sudah mereka lewati. Balik lagi ya, tentunya angka 10 juta pengangguran usia produktif di negeri ini adalah fenomena yang menggelisahkan. Tentunya peranan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merata itu juga sangat penting. Tapi
Tapi yang gak kalah penting adalah usaha kita agar menjadi pantas dan siap untuk bekerja. Berbekal pendidikan yang mumpuni, tekad yang kuat, dan berserah dalam nama Tuhan. Selebihnya pasti ada aja kan hal-hal di luar kendali kita. Tapi patut yakin nih sama pepatah Arab yang bunyinya manjada wajada, bahwa usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil.